Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan makalah dari kelompok 13 yang berjudul Larangan Diskriminasi dalam Akses Informasi dan Masalah Sensor. Yang pertama yaitu larangan diskriminasi dalam akses informasi. Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Istilah diskriminasi telah dikenal dalam bahasa Inggris, yaitu discriminated sejak awal abad ke-17. Istilah ini berasal dari bahasa Latin. Berakar dari kata di atas, berarti memilih atau memisah, dan menurut Gunawan 2012, akses informasi adalah sistem berbasis komputer yang menggabungkan sistem informasi akuntansi dan sistem padat pengetahuan dalam memberikan informasi yang berkualitas dan pengetahuan yang memadai. Selanjutnya itu masalah-masalah sensor di perpustakaan. Sensor dipandang sebagai kontrol informasi dan ide-ide yang beredar dalam masyarakat. Dutchman 1988, sebagaimana dikutip oleh Famos 2011, melihat sensor sebagai penghapusan, penindasan atau batasan sirkulasi bahan kesusastraan, kesenian atau pendidikan dengan alasan bahwa koleksi tidak pantas sesuai standar yang ditetapkan oleh sensor. Sumber sensor bentuk penyensoran ditemukan di berbagai tingkatan masyarakat. Ini termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pustaka. Pustakawan individu semua bisa melakukan penyensoran dalam berbagai cara. Yang pertama itu sensor oleh pemerintah. Pemerintah melakukan dengan memperkenalkan beberapa prinsip untuk menegakkan informasi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, sensor di tingkat lokal. Ancaman terhadap standar komunitas yang sering dikutip dalam masalah sensor. Mengidentifikasi standar mereka mungkin sulit bagi pustakawan, terutama dalam komunitas dengan populasi beragam yang memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan. Sebenarnya sensor oleh pustakawan. Sensor di perpustakaan selalu menjadi topik yang menjadi perhatian. Ada hubungan antara pustakawan dan sensor dan menghadapi beberapa permasalahan. Konfederasi di masyarakat atau bahan yang mereka secara pribadi tidak setuju, namun pada tingkat tertentu pustakawan harus selalu menilai bahan untuk memilih koleksi kualitas tertinggi dan sumber yang paling dapat diandalkan. Berdasarkan proses keputusan ini, beberapa orang berpendapat bahwa pustakawan rutin melakukan jenis sensor dengan memilih salah satu sumber daya informasi untuk dimasukkan dalam koleksi baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Khalis Al-Farizi. Pustakawan tidak menyadari pengaruh mereka sendiri. Keputusan sensor diri seorang dapat dibenarkan melalui klaim ketidaktepatan atau kekhawatiran saat tentang keseimbangan. Menegaskan bahwa semua perpustakaan memiliki mandat untuk mendukung kebebasan intelektual, tapi perpustakaan yang sering tergoda untuk menyensor seleksi. Namun berikut ini adalah proses sensor yang biasanya berlangsung di perpustakaan, yaitu A. Pengguna perpustakaan menemukan materi di perpustakaan yang dirasa di luar konteks moral. B. Pengguna memberitahu staf perpustakaan tentang bahan yang tidak menyadari keberadaan koleksi dan mengasumsikan staf akan setuju dengan mereka untuk menghapusnya. C. Bahan jarang dikeluarkan melalui proses ini semenjak adanya standar kebijakan. Penanganan tentang sensor koleksi di perpustakaan. Dalam keadaan ini sangat disayangkan perpustakaan dihadapkan dengan tantangan untuk item dengan koleksi. Ada banyak hal yang dapat dilakukan: versi online, intellectual freedom, manual for Arizona Libraries, menguraikan prosedur yang harus Anda ikuti, asosiasi perpustakaan. Negara lain serta Amerika Library Association tahun 2012 memberikan informasi praktis luas tentang penanganan tantangan mengenai kebebasan intelektual setidaknya sekali setahun, yaitu 1. Jaga kebijakan dan prosedur Anda saat ini. Hal ini sangat penting mengingat popularitas internet. 2. Memiliki kebijakan formal untuk menangani kekeluhan. 3.
3. Membuka jalur komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat. 4. Komunikasikan posisi perpustakaan dalam kebebasan intelektual kepada publik. 5. Treatment of lokal bersejarah atau bahan langka item hadiah yang mungkin pantas mendapatkan perhatian khusus termasuk buku oleh penulis lokal. Berikut ini didasarkan pada langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Kantor Allah Kebebasan Intelektual dalam menghadapi sensor. A. Mendengarkan dengan tenang dan sopan keluhan, ingat bahwa orang tersebut memiliki hak untuk mengekspresikan kekhawatiran. B. Menanggapi dengan hormat tetapi juga dengan keyakinan. C. Beritahu administrasi dan atau kewenangan mengatur pengaduan. Terima kasih.